Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh Matematika Umum kelas 12 IPA ataupun IPS. Tema kita masih seputar tentang statistik, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas ukuran pemusatan data. Di dalamnya ada submateri tentang mean, median, dan modus. Kemudian yang kedua, kita juga pernah membahas dan mendiskusikan tentang ukuran letak data. Juga di dalamnya ada median, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas ukuran penyebaran data. Di dalamnya ada jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Dari kelima submateri ini, baik jangkauan ataupun jangkauan antar kuartil ini jauh-jauh hari sudah kita bahas bersama-sama. Sehingga sisa materi yang belum kita bahas dan akan kita diskusikan pada hari ini adalah tinggal 3, yaitu yang pertama tentang simpangan rata-rata, yang kedua tentang varian, dan yang ketiga adalah simpangan baku. Baiklah, kita akan memulai saja membahas ketiga topik ini. Seperti kita ketahui dan kita bahas bersama, statistik itu sudah kita semuanya pada data tunggal. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah simpangan rata-rata pada data berkelompok atau data pada bentuk distribusi frekuensi. Nah, simpangan rata-rata data berkelompok dirumuskan dengan simbol SR sama dengan 1/N kali sigma dari FI kali selisih antara XI dengan X bar, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N. Ya, kelihatan tulisannya rumit, kelihatan membacanya rumit ini. Mungkin saya sederhanakan saja, sebenarnya simpangan rata-rata itu adalah sebenarnya harga mutlak selisih setiap titik tengah dengan rata-rata dikali frekuensi, kemudian dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan banyaknya data. Ya. Maka di sini SR itu maksudnya adalah simpangan rata-rata, N adalah menggambarkan jumlah semua data, XI itu artinya nilai tengah setiap kelas ke I. Kalau I-nya ini saya ganti dengan 5, itu artinya X5 ditafsirkan nilai tengah kelas ke-5. Gitu. Dan seterusnya. Begitu juga FI, frekuensi kelas ke I, dan X bar menggambarkan rataan. Ya. Kemudian yang kedua adalah varians, atau yang biasa disebut dengan ragam. Jadi varians atau ragam dari data berkelompok dirumuskan S⁻² sama dengan perbandingan antara sigma FI dikali dengan selisih antara titik tengah dengan X bar dikuadratkan, yang bergerak I dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi N-1. Jadi kalau kita deskripsikan, maksudnya adalah ini nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan, dan hasilnya dikalikan dengan frekuensinya.
Kemudian setiap nilai tersebut dijumlahkan, dibagi banyaknya data dikurang 1. Nah, inilah yang disebut dengan varian atau ragam yang disimbolkan dengan S2. S pangkat 2 maksud saya, ya. Kemudian ini ada lagi rumus yang kedua. Jadi varian atau ragam. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah rumus yang pertama ini adalah pembaginya N-1, dan rumus yang kedua pembaginya adalah N. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah ini rumus diperuntukkan bagi datanya dalam bentuk sampel, dan ini dirumuskan dalam bentuk datanya dalam bentuk populasi. Nah, waktu kapan bahwa dia sampel dan populasi, ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa jika datanya kurang dari 30, itu menggambarkan bahwa itu adalah data sampel. Berarti rumusnya yang digunakan adalah rumus ini. Tapi jika datanya itu lebih dari 30, maka menggambarkan bahwa itu adalah data populasi. Berarti rumus ini yang akan digunakan. Ya. Nah, yang terakhir adalah rumus dari simpangan baku. Nah, simpangan baku adalah akar dari varian. Jadi ini adalah sebenarnya kalau akar ini dikuadratkan, maka namanya varian. Jadi varian itu sendiri, ya, ketika diakarkan, maka itulah yang disebut dengan simpangan baku. Nah, jadi inilah rumus simpangan baku, di mana S disimbolkan sebagai simpangan baku, N, XI, FI, dan X bar semuanya sama, keterangan seperti sebelumnya, kan itu. Nah, dari 3 rumus yang sudah kita angkat tadi, saya coba memberikan contoh soalnya, bagaimanakah menentukan simpangan rata-rata, bagaimana cara menentukan varian ataupun simpangan baku. Saya ambilkan contoh seperti ini. Ini ada data dalam bentuk tabel, yaitu data tentang berat badan. Di mana datanya ini seperti dilihat pada monitor, bahwa berat badan yang intervalnya dari 35 sampai 39 itu sejumlah 1. Kemudian berat badan yang intervalnya dari 40 sampai 44 itu banyaknya 4. Dan seterusnya yang terakhir, berat badan dari 60 sampai 64 itu sejumlah 3. Pertanyaannya adalah tentukan atau carilah simpangan rata-rata, yang kedua varian, dan yang ketiga adalah simpangan baku. Nah, dari 3 pertanyaan ini, ya, silakan Anda coba menjawab simpangan rata-rata ini menggunakan rumus yang ini, di mana simpangan rata-rata itu adalah setiap nilai tengah dikurangi rata-rata dikalikan frekuensi, lalu dijumlahkan dibagi banyaknya data. Dan ini lebih sederhana gitu. Oleh karena itu, pada contoh soal ini saya akan menjawab pada pertanyaan yang kedua saja, dan yang ketiga yaitu tentang varian dan simpangan baku. Nah, dari soal ini, karena varian itu butuh rata-rata, ketika menentukan varian itu adalah membutuhkan titik tengah, kemudian jumlah dari perkalian frekuensi dengan selisih antara nilai tengah dan rata-rata, maka kita membuat tabel dengan menambahkan kolom-kolom seperti ini. Ya, jadi soal itu awalnya di sini, kemudian kita tambahkan 1 kolom dulu, XI, menggambarkan nilai tengah. Nilai tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 35 ditambah 39 dibagi 2, maka nilainya adalah 37. Nah, 37 ini adalah yang disebut dengan nilai tengah.
Dengan cara yang sama, 42, 47, 52, 57, dan 62 adalah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 jadi 62. Oke, bisa diikuti. Nah, berikutnya pada tabel ini kita tambah lagi kolom yang kedua, yaitu fx. Fx itu artinya perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Ini frekuensinya 1, nilai tengahnya 37. Maka fx itu artinya 1 kali 37. Dengan cara yang sama, maka 4 kali 42 berarti 168. Ini dikalikan dapatnya ini dikalikan ini dapatnya ini, dan terakhir 3 kali 62 adalah 186. Oke. Kemudian kita menambah lagi kolom yang ketiga. Kolom ketiga itu adalah kolom yang berisi kuadrat dari selisih antara nilai tengah dengan rata. Nilai tengahnya ini, ratanya harus dicari dulu. Nah, rata ini adalah lebih mudah menggunakan perbandingan antara sigma fx dibagi sigma f. Sigma ff adalah yang ini. 2550 dibagi sigma f adalah 50, jadi 51. Berarti pada kolom ketiga ini adalah setiap nilai tengah dikurang 51 dikuadratkan. Contoh, 37 dikurang 51. Maka diperolehlah min 14. Ya, min 14 dikuadratkan adalah 196. Contoh, 52 dikurang 51 adalah 1. 1 dikuadratkan adalah 1. Dan seterusnya. Lalu kolom terakhir adalah data ini setiap kelasnya dikalikan frekuensi. Jadi 1 kali 196, 196. 4 kali 81 adalah 324. 3 kali 121 adalah 363. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Ternyata menghasilkan 1350. Berarti pertanyaan yang kedua adalah varian. Nah, rumus varian itu seperti ini, ya, rumusnya. Berarti FI kali XI min X bar dikuadratkan ini, itu 1350 dibagi N-1. Nah, kenapa N-1 bukan rumus yang dibagi N? Karena datanya lebih dari 30. Ini menggambarkan data sampel. Mohon maaf, data ini adalah menggambarkan data populasi, bukan data sampel. Berarti ada beberapa nilai yang diperoleh pada tabel ini tinggal dimasukkan ke rumus ini. Jadi 1350 dibagi 50, 50 itu adalah 51 dikurang 1. 1350 itu dari kolom terakhir ini. Maka diperoleh 27. Nah, 27 inilah yang disebut dengan nilai variansnya. Ya. Nah, bagaimana pertanyaan yang kedua adalah simpangan baku? Seperti kita bahas sebelumnya bahwa simpangan baku itu adalah akar dari varian. Ya udah, berarti kalau gitu 27 ini tinggal diakarkan. Maka didapatkanlah akar dari 27 adalah sekitar 5,2. Jadi simpangan bakunya adalah 5,2. Mudah kan? Semoga bisa diikuti, ya. Semoga mudah dipahami, dan silakan Anda amati. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang paham, silakan komunikasikan berbagai macam media,
baik di Google Classroom, WA, ataupun media-media yang lainnya yang bisa digunakan bersama. Baik, selanjutnya setelah Anda mendapatkan pemahaman konsep melalui dalam bentuk rumus, kemudian ini contoh soal, saya memberikan soal untuk latihan seperti ini. Ya, satu soal saja latihannya. Ini adalah distribusi frekuensi upah karyawan dari suatu perusahaan. Ini dalam ribuan rupiah per bulan. Pertanyaannya adalah ada 4 simpangan kuartil. Masih ingat kan simpangan kuartil itu? Yang kedua simpangan rata-rata. Dan yang ketiga varian. Dan yang keempat standar deviasi. Silakan Anda kerjakan. Ya, seperti biasa. Ya, latihan soal ini dikumpulkan melalui Google Classroom. Dan saya akan batasi sampai pukul 18.00. Oke, sekali lagi, jika ada pertanyaan dan konfirmasi, silakan kita komunikasi melalui Google Classroom ataupun WA ataupun media yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Salam sehat tanpa obat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.